Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Novel Ramadhani. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai mini riset yang telah saya lakukan tentang investasi saham pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Sebelum saya memulai presentasi ini, perlu saya tekankan bahwa hasil mini riset ini ditujukan untuk keperluan akademik saja. Pertama-tama, apa sih yang disebut investasi? Investasi merupakan salah satu cara yang biasa digunakan oleh orang-orang dalam menangani permasalahan-permasalahan yang diakibatkan oleh permasalahan ekonomi negara seperti inflasi. Investasi dapat diartikan sebagai penanaman modal ataupun penanaman aset yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Tentu, untuk mendapatkan keuntungan itu juga ada yang namanya resiko. Semakin besar keuntungan atau return yang ingin didapatkan, maka semakin besar juga resiko atau risk yang akan didapat. Untuk menghadapi resiko-resiko tersebut, tentu saja seorang investor ataupun trader harus bisa memahami dan menganalisis perusahaan-perusahaan yang akan mereka investasikan. Hal ini dilakukan agar seorang investor ataupun trader dapat memilih perusahaan yang tepat untuk diinvestasikan, guna mendapatkan return yang maksimal dengan resiko sekecil-kecilnya. Pada mini riset ini, saya akan menganalisis perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah salah satu perusahaan industri pengolahan makanan yang terkemuka di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus tahun 1990 dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma. Dalam kegiatannya, perusahaan ini mengklasifikasikan bisnisnya menjadi 5 segmen, yaitu produk konsumen bermerek, bogasari, agrobisnis, distribusi serta budidaya dan pengolahan sayuran. Dalam melakukan kegiatannya, pada segmen produk konsumen bermerek dibantu oleh anak perusahaannya, yaitu PT Indofood CBP Sukses Makmur. Pada mini riset ini, saya menggunakan dua analisis. Analisis yang pertama adalah analisis fundamental. Analisis fundamental merupakan sebuah analisa yang didasarkan pada faktor-faktor dasar ataupun fundamental yang nantinya mempengaruhi nilai saham dari suatu perusahaan dengan melihat kondisi prospek saham, industri, maupun kondisi perekonomian itu sendiri. Pada analisis fundamental ini, saya menggunakan data historis keuangan dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk selama 5 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Dari data keuangan tersebut, kita bisa mencari betanya menggunakan regression. Dapat kita lihat bahwa beta pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk itu di atas 1, yaitu sebesar 1,070478. Hal ini menunjukkan bahwa saham pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini adalah saham yang high risk high return, di mana kita bisa mendapatkan keuntungan yang tinggi dengan resiko yang tinggi juga. Untuk menghitung return pada mini riset ini, saya menggunakan metode Capital Asset Pricing Model atau CAPM. Tujuannya adalah untuk mengetahui hubungan sistematis antara risiko dan perkiraan pengembalian dari aset terutama saham. Berdasarkan tabel tersebut, dapat kita lihat bahwa portofolio pada saham INDF milik PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah efisien. Hal ini disebabkan karena return yang terjadi secara aktual atau sebenarnya lebih tinggi daripada expected return. Di sini kita lihat bahwa annual stock return-nya itu lebih tinggi daripada rate of return-nya, di mana annual stock return-nya itu sebesar 4,19%, sedangkan rate of return-nya sebesar 3,52%. Selanjutnya, saya melakukan valuasi saham menggunakan metode Dividend Discounted Model atau DDM. Metode ini dilakukan untuk mengetahui harga wajar saham sebuah perusahaan. Berdasarkan tabel tersebut, dapat kita lihat bahwa rekomendasi pada saham INDF milik PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah overvalued. Hal ini disebabkan karena nilai pasar yang ada lebih besar daripada nilai intrinsik, di mana nilai pasarnya itu sebesar 7.925, sedangkan nilai intrinsiknya itu sebesar 4.872. Untuk security market line, saya menggunakan dua saham pembanding, yaitu saham milik PT Mayura Indah Tbk dengan kode saham MIOR dan PT Daria Varia Laboratoria dengan kode saham DVLA. Hasil dari ketiga saham ini adalah efisien. Hal ini bisa kita lihat dari grafiknya, di mana annual stock return dari tiga perusahaan tersebut berada di atas rate of return.
Dalam pembentukan portofolio optimal ini, saya menggunakan model dari Markowitz. Dari tabel tersebut, dapat diketahui pada saham INDF, MIOR, dan DVLA menghasilkan portofolio yang efisien dan optimal. Dari model Markowitz ini dapat diketahui alokasi dananya, yang pada kasus ini saya menggunakan dana sebesar 100 juta rupiah. Alokasi dananya yaitu INDF 1% sebesar Rp664.567, MIOR 61% sebesar Rp61.112.278, dan DVLA 38% sebesar Rp38.223.155. Untuk analisis yang kedua, saya menggunakan analisis teknikal, yaitu analisis yang menganalisa fluktuasi harga dalam rentang waktu tertentu. Dari pergerakan tersebut, kita bisa mengamati pola-pola tertentu yang dapat kita pakai sebagai dasar untuk melakukan pembelian ataupun penjualan. Untuk analisis teknikal pada mini riset ini, saya menggunakan 3 indikator. Yang pertama itu ada MACD atau Moving Average Convergence or Divergence. Indikator MACD ini digunakan untuk melihat gerakan rata-rata grafik, juga untuk melihat penyimpangan atau divergence yang terjadi. Indikator yang kedua itu adalah indikator stokastik, yaitu indikator yang berguna untuk menunjukkan saat di mana pergerakan harga telah mencapai keadaan overbought atau oversold. Lalu yang ketiga itu adalah indikator volume, yaitu indikator yang menunjukkan jumlah transaksi yang terjadi dalam suatu aktivitas perdagangan pada suatu sesi. Untuk analisis teknikal pada saham INDF, tren terakhir adalah uptrend dengan bullish mendekati garis resistance. MACD terakhir garis berwarna biru memotong garis berwarna merah dari bawah ke atas, yang disebut juga dengan golden cross. Terdapat volume yang mengarah ke atas, dan untuk stokastik memotong garis putus-putus dari bawah ke atas. Hal ini menunjukkan bahwa saat ini adalah saat yang tepat untuk membeli atau time to buy. Untuk analisis teknikal pada saham MIOR, tren terakhir adalah downtrend dengan menyentuh garis resistance. MACD terakhir garis berwarna biru memotong garis berwarna merah dari atas ke bawah, yang disebut juga dengan death cross. Terdapat volume yang menurun, dan untuk stokastik memotong garis putus-putus dari atas ke bawah. Hal ini menunjukkan bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk menjual atau time to sell. Untuk analisis teknikal pada saham DVLA, tren terakhir adalah sideways dengan mendekati garis resistance. MACD terakhir, garis berwarna biru memotong garis berwarna merah dari atas ke bawah, yang disebut dengan death cross. Terdapat volume yang meningkat, dan untuk stokastik memotong garis putus-putus dari atas ke bawah. Hal ini menunjukkan bahwa saat ini adalah saat yang tepat untuk menjual atau time to sell. Yang selanjutnya adalah transaksi saham. Di sini saya sudah membeli saham INDF pada tanggal 29 Mei tahun 2020 sebanyak 1 lot dengan harga 5.825. Selanjutnya saya membeli saham MIOR pada tanggal 8 Juni 2020 sebanyak 265 lot pada harga 2.300. Selanjutnya saya membeli saham DVLA pada tanggal 9 Juni 2020 sebanyak 171 lot dengan harga 2.220. Pada tanggal 17 Juni saya mengecek pada saham INDF saya mendapatkan keuntungan sebesar 72.500. Pada saham MIOR saya tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian. Sedangkan untuk saham DVLA saya mendapatkan kerugian sebesar 342.000. Maka dapat disimpulkan bahwa saya mendapatkan kerugian sebanyak 269.500. Kerugian pada saham DVLA diakibatkan karena menurunnya laba periode berjalan pada PT Daria Varia Laboratoria Tbk sebesar 56,48 miliar atau turun sebesar 32,11% dibandingkan dengan kuartal 1 tahun 2019 yang mencatatkan laba periode berjalan sebesar 83,2 miliar. Hal ini bisa terjadi karena adanya permasalahan-permasalahan yang sedang melanda Indonesia pada tahun ini. Hal ini menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat terhadap suatu produk. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa.